Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Oke, langsung saja ya, ada satu fenomena yang sering banget saya lihat di kampus. Banyak mahasiswa yang udah setengah mati ngerjain skripsi, risetnya bagus banget, super serius, tapi pas hari H sidang, presentasinya malah hancur. Kenapa coba? Karena slide mereka kepenuhan teks, urutannya bikin pusing, dan ujung-ujungnya dosen penguji malah gagal paham sama riset yang sebenarnya brilian itu. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal kupas tuntas 14 urutan slide presentasi skripsi yang profesional dan pastinya super logis, dari cover sampai penutup. Tujuannya simple banget, ngebantu dosen benar-benar paham alur penelitian kalian. Jadi poin krusialnya tuh di sini, tolong banget jangan pernah anggap slide PowerPoint itu cuma sekedar pajangan atau background di belakang kalian pas lagi ngomong. Nggak sama sekali, slide itu ibarat kemudi kalian. Ini cara paling strategis buat kita nyetir pemahaman dosen. Kalau kemudinya rusak atau berantakan, ya dosennya bakal tersesat. Tapi kalau terstruktur rapi, wah kalian bakal bawa mereka tepat ke kesimpulan yang kalian mau. Biar gampang dan nggak ngebosenin, kita nggak bakal bahas 14 slide ini kayak baca daftar belanjaan. Kita bakal bagi perjalanan presentasi ini jadi 4 fase yang seru. Pertama, fase persiapan di slide 1-5. Kedua, ngebangun fondasi di slide 6-8. Ketiga, puncak presentasi di slide 9-11. Dan terakhir, gimana kita melakukan pendaratan yang mulus di slide 12-14. Oke, kita langsung masuk ke fase 1, persiapan. Fokus utamanya, memikat perhatian dosen sejak menit pertama. Kita mulai dari yang paling depan nih, sampul atau cover. Kelihatannya sepele banget kan? Tapi jangan salah, ini kesan pertama kalian yang benar-benar krusial. Pastiin judul penelitian kalian itu kelihatan jelas, terus nama lengkap sama NIM ditulis dengan benar, program studi dan logo kampus juga nongkrong dengan rapi. Saran saya nih, jauhi desain yang keramaian atau pakai template yang, terlalu kekanak-kanakan lah ya. Pilih warna yang bersih dan elegan. Ingat loh, penilaian dosen tentang kesiapan kalian tuh udah dimulai sejak slide ini tayang. Lanjut setelah cover, kita masuk ke latar belakang. Ini penting, jangan sampai bikin kesalahan fatal dengan langsung ngebombardir dosen pakai teori yang kaku. Big no. Mending kalian mulai dari kondisi real di lapangan. Kasih lihat fenomena atau masalah nyata yang lagi kejadian saat ini. Dari situ, pelan-pelan giring dosen buat mikir, oh, pantesan ini harus diteliti. Dosen itu pengen lihat urgensinya. Semakin kelihatan jelas fenomena nyatanya, semakin kuat juga alasan kenapa skripsi kalian ini layak ada. Nah, kalau latar belakang tadi ngomongin masalahnya, sekarang di rumusan masalah kalian kasih tahu apa sih yang sebenarnya mau kalian jawab. Saran saya, hindari bikin pertanyaan yang terlalu luas sampai bikin bingung. Rumusan masalah tuh harus super spesifik dan tajam. Kenapa? Ya karena makin spesifik pertanyaannya, bakal makin gampang juga buat kalian ngarahin keseluruhan presentasi dan ngebuktiin argumen kalian nanti. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan gimana tiap slide itu sebenarnya saling ngobrol. Habis ngasih pertanyaan di rumusan masalah, slide berikutnya pasti tujuan penelitian. Ini pasangan sejoli yang klop banget. Sederhananya ini tuh niat kalian. Kalau tadi nanyanya apa dampak dari X, ya di sini tinggal dijawab untuk mengetahui dampak dari X. Gampang kan? Tapi ini ngasih kejelasan yang absolut banget soal kemana arah tujuan riset kalian. Banyak nih yang ngira slide manfaat penelitian tuh cuma formalitas doang, padahal salah besar. Justru di sini kalian lagi jualan, ngebuktiin buat siapa sih penelitian ini berguna? Biasanya kan dipecah dua tuh, manfaat teoritis buat nambah ilmu pengetahuan, sama manfaat praktis ya buat masyarakat, kampus, atau mungkin perusahaan yang kalian teliti. Ini nunjukin banget kalau karya kalian itu nggak cuma di atas kertas, tapi punya dampak beneran di dunia nyata. Masuk ke fase 2, fondasi. Disinilah waktunya kalian membuktikan kredibilitas dan kekuatan akademik kalian tanpa bikin dosen pusing. Oke, kita mulai bangun fondasinya di tinjauan pustaka atau landasan teori. Kesalahan yang paling sering banget saya lihat tuh, mahasiswa mindahin isi buku ke slide. Jadi isinya dinding teks kecil-kecil semua yang bikin sakit mata. Ingat ya, kalian tuh lagi presentasi, bukan lagi tes membaca cepat. Cukup tampilin teori utamanya aja, konsep krusialnya apa, dan yang paling penting, gimana teori itu nyambung langsung sama riset kalian. Bikin dosen paham kenapa teori itu dipilih, bukan seberapa jago kalian. Nah, kalau di slide sebelumnya, teori-teorinya kayak masih mencar-mencar gitu. Di slide kerangka pemikiran inilah semuanya disatuin secara visual, pakai diagram atau alur yang rapi. Dosen tuh pengen ngelihat logika berpikir kalian di sini. Mereka mau tahu gimana sih teori, konsep, dan variabel yang tadi bertebaran itu bisa dirangkai jadi satu kesatuan cerita yang masuk akal dan utuh. Terus, metode penelitian. Saya kasih peringatan ya. Ini tuh bagian yang paling sering jadi sasaran empuk interogasi dosen. Kenapa coba?
Karena metode inilah yang nentuin apakah hasil riset kalian bisa dipercaya atau malah ngawur sama sekali. Jadi, kalian harus jelasin ini sesingkat, selogis, dan sejelas mungkin. Sebutin jenis penelitiannya, objeknya siapa, cara ngumpulin datanya gimana, dan alat analisis apa yang dipakai. Udah, itu aja. Bikin bagian ini setajam mungkin. Sekarang, bagian yang ditunggu-tunggu. Fase 3, puncak presentasi, di mana kita mengungkapkan temuan intinya. Nah, yang sebenarnya menarik banget dari slide hasil penelitian ini adalah justru apa yang nggak boleh kalian tunjukin. Kalian tuh sama sekali nggak perlu majang semua data mentah. Lupakan deh tabel angka yang ribet itu. Atau transkrip wawancara yang panjangnya ngalahin naskah film. Jangan lakuin itu. Pilih temuan utamanya aja. Pakai visual yang enak dilihat kayak grafik batang, pie chart, atau tabel yang super ringkas. Bikin dosen langsung nangkep inti dari hasil kerja keras kalian seketika. Habis itu, kita masuk ke pembahasan. Kalian wajib banget tahu bedanya hasil sama pembahasan ya. Hasil itu cuma ngejelasin apa yang kalian temuin. Nah, kalau pembahasan itu ngebongkar kenapa hal itu bisa terjadi. Di titik inilah otak analitis kalian benar-benar diuji. Kalian harus bisa ngehubungin temuan tadi sama teori yang di depan, ngebandingin nama riset sebelumnya, dan pastinya unjuk gigi kemampuan berpikir kritis kalian. Menutup fase puncak kita, tentu saja ada kesimpulan. Saya mau nekenin satu hal yang penting banget. Kesimpulan itu bukan rangkuman skripsi dari bab 1 sampai bab 4. Sama sekali bukan. Kesimpulan itu ibarat peluru sniper. Dia harus super padat, tajam, dan langsung nembak ngasih jawaban buat rumusan masalah yang kalian bikin di awal tadi. Jangan muter-muter lagi, langsung pada intinya. Hampir selesai nih, kita beralih ke fase 4, pendaratan. Waktunya kita menunjukkan kedewasaan akademik kita layaknya seorang profesional. Oke. Setelah ngasih kesimpulan, saatnya ngasih saran atau rekomendasi. Masih ingat kan sama slide manfaat penelitian di awal tadi? Nah, saran ini harus jadi jawabannya. Sederhananya, kasih 2 jenis rekomendasi aja. Pertama, saran praktis yang bisa langsung dieksekusi sama orang atau lembaga terkait di lapangan. Kedua, saran akademik, ya ini buat mahasiswa atau peneliti lain yang mau nerusin topik kalian ini ke depannya. Nah, bagian berikutnya ini sering banget bikin mahasiswa parno, keterbatasan penelitian. Banyak yang takut ngomongin ini karena dikira lagi buka aib kelemahan riset sendiri. Tapi dengerin deh baik-baik. Ngakuin kalau riset kalian itu punya batas, misalnya waktunya mepet, respondennya kurang banyak, atau datanya susah dicari, itu bukan kelemahan loh. Malah sebaliknya, itu nunjukin kalau kalian tuh jujur banget dan punya kedewasaan akademik yang mendalam. Nggak ada riset yang sempurna kok, dan dosen malah bakal lebih respect sama mahasiswa yang sadar betul batasan risetnya sendiri. Dan akhirnya kita mendarat juga di slide penutup. Pesan saya cuma satu, tolong jangan pernah rusak presentasi keren kalian dengan akhiran yang canggung dan buru-buru macam, ya sekian presentasi dari saya. Jangan ya, mendaratlah layaknya seorang profesional sejati. Tutup presentasi dengan tenang, rapi, dan percaya diri yang tinggi. Ucapin terima kasih buat waktu para dosen, dan dengan elegan, persilahkan Dewan Penguji buat ngasih pertanyaan. Sikap kayak gini nunjukin banget kalau kalian tuh benar-benar siap buat mempertahankan argumen di sesi tanya jawab nanti. Dan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penting nih. Coba cek lagi, apakah deck presentasi kalian udah siap buat memandu dosen penguji menelusuri pemikiran brilian kalian? Jangan lupa ya, buat nyimpan penjelasan ini pas kalian lagi bikin slide nanti. Urutan presentasi itu sering banget diremehin, padahal itu kunci buat ngebentuk mood dan ngebantu dosen paham riset kalian. Jadi susun semuanya selogis mungkin. Jadiin slide PowerPoint itu sebagai alat bantu yang meringankan, bukan musuh yang malah bikin kalian repot sendiri. Semoga pembahasan ini ngasih pencerahan ya buat persiapan sidang kalian. Semangat terus nyelesain skripsinya, sukses buat sidangnya, dan saya doain semoga semuanya berjalan luar biasa lancar. Terima kasih banget udah dengerin dan sampai jumpa lagi.